Kita cuma punya 11-12 bulan. Kalau kita tetap full subsidi, dengan harga minyak kira-kira naik ke 120, chaos kita. Kalau pemerintah tidak benar-benar wake up kali ini, ancamannya ngeri. Kaum menengah kita tuh bisa hilang. Yang ada adalah super miskin, super kaya. Akhirnya apa nanti ke depan? Ketemu orang pakai mobil, diambil batu, orangnya dibunuh, dirampok jalan. Akhirnya kita bisa jadi kayak negara di Afrika itu, coba Anda bayangkan. Jadi ini PR bersama, ini alarm. Jangan dianggap negara kita baik-baik saja. Everything gonna be okay. Semua menterinya kan ngomong gitu. Jangan panik, semua aman, BBM aman. Tapi kita masyarakat perlu tahu, pemerintah, apa yang harus kami lakukan. Kasih tahu aja kalau memang ada asteroid mau hantam bumi, kasih tahu gitu loh. Jangan everything gonna be okay, besok boom meledak. Masyarakatnya nggak siap. Nggak siap. Jadi kearifan lokal Indonesia yang pertama adalah dia tidak sedia payung sebelum hujan. Hujan dulu baru cari payung. Habis itu minum tolak angin, masuk angin ke rok. Budaya bangsa kita. Selamat datang di Last Minute, obrolan tanpa sensor, di mana segala kebenaran kita kupas tuntas. Hari ini, dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Krisis energi sudah berada di depan mata kita. Dan saatnya kita kupas tuntas bersama narasumber kita yang cukup populer, menguasai materi, anak muda yang sangat energik. Apa kabar Bang hari ini Bang Gemah? Luar biasa Bang, thank you sudah diundang. Waduh, saya lihat di podcast sangat keren sekali kupasannya. Thank you. Apa aktivitas kesibukan hari-hari? Hari-hari sekarang aktif di pasar modal, pasar keuangan khususnya. Kita membuat market research dan juga di penerbangan. Jadi, wow, penerbangan juga ya? Memang bisnis kita kan aviasi di Amerika dan training ya, aviation training. Terus kemudian kita juga ada airline kecil-kecilan lah untuk nganter-nganterin pesawatnya bos-bos itu kan. Terus kemudian kita memang core-nya di financial market. Core-nya di financial ya. Financial market. Saya lihat hitung-hitungan kalkulasi angka-angkanya cukup menarik tuh. Waduh, thank you Pak. Dan saya lihat sudah sangat mendekati nilai-nilai akurat. Nah, dunia sekarang kondisi stabil atau dalam warning lampu kuning? Kalau saya bilang ini adalah New World Order yang mulai dicanangkan. Dimana kalau orang berpikir New World Order itu kan dimensinya agak berbeda. Tapi kali ini menurut saya Trumpnomics tuh memang menguasai dunia sih kalau saya bilang. Jadi dunia yang ada sekarang tuh tidak pernah dipetakan di buku manapun, di sekolah tinggi manapun, secara resmi itu tidak pernah ada. Karena memang dunia yang saat ini geopolitik kita dan bisnis ekonomi internasional itu menurut saya dimulai dari ambisi seorang presiden yang memiliki misi tertentu terhadap negara China. Gitu. Jadi ini pertarungan lama dari tahun 2018 sebenarnya antara Donald Trump dengan China. Jadi membuka kembali episode baru pertarungan itu yang Amerika dan Cina ya. Betul. Jadi waktu Joe Biden itu digulingkan oleh Trump di salah satu konten Astronaci itu saya pernah menyampaikan ada satu kekhawatiran saya bahwa nampaknya ini akan ada perang dagang tahap kedua. Tapi saya tidak pernah menyangka perang dagang ini tereskalasi ke magnitud yang tidak pernah dibayangkan orang, di mana Idul Fitri 2025, saya dalam perjalanan dari Honolulu ke Jepang, untung saya ada wifi saya beli. Pada saat itu keluar notifikasi tarif keluar. Kaget saya. Waduh, cilaka nih. Bener aja, waktu saya landing, waduh, yang namanya gold itu sudah kemana-mana kan. Nah, itu dimulai dari perilaku barbar. Menurut saya, seorang presiden dari negara adikuasa yang bagi sebagian orang itu NPD. NPD ya? Ya, dan saya setuju itu. Sampai dia pernah bilang bahwa kebenaran yang ada adalah kebenaran versi saya kan gitu. Nggak ada yang namanya hukum internasional, hukumnya saya gitu. Nah, ini yang tidak pernah ada di buku dan mereka selalu bermain kebijakan setiap weekend. Ini yang membuat lebih parah. Dan saya melihat memang dari fakta-fakta yang ada di media ada unsur kepentingan bisnis pribadi juga dan golongan di belakang, di mana gejolak ekonomi itu akan membuat komoditas dunia, aset-aset keuangan bergejolak dan mereka juga main di dalam situ. Jadilah itu barang akhirnya semua kena. Levelnya, semua kena ya? Ini levelnya sudah menurut saya bukan kayak COVID. Ini lebih parah dari COVID.
Apalagi buat Indonesia khususnya. Gitu. Prof, ini kan Donald Trump kayaknya kali ini mendapatkan lawan yang luar biasa. Salah hitung. Dalam pandangan Prof Gema, penutupan Selat Hormuz ini krisis energi atau lebih daripada itu sebuah riset ulang tentang ekonomi global? Kalau menurut saya ini lanjutan dari perang dagang dan Iran itu di belakangnya tidak sendiri. Di belakangnya ada China, ada Russia. Karena China itu merupakan klien loyalnya Iran masalah minyak. Ini kita bicara secara bisnis, ya kan? Tapi di satu sisi kita mau ngomongin yang out of the box sama sekali. Iran sendiri kan sebenarnya terpecah menjadi dua. Kelompoknya rezim Khamenei sama kelompoknya orang-orang Persia yang merasa diambil alih, di take over gitu. Dan kalau saya bilang ada kepentingan di dalamnya gitu ya. Artinya kayak mungkin dari sisi Khamenei merasa digulingkan, tetapi dari Iran yang sebelumnya merasa wah, aku dimerdekakan. Mari injak aja Iran ya. Mari, aku harus dapat unsur kepentingan juga di satu sisi begitu. Karena kalau kita melihat ya, saya mengenal Amerika itu dari mungkin 16 tahun, terus saya suka Amerika gitu ya, saya pelajarin. Dan cara berpikirnya, cara intimidasi, cara ngancamnya, itu benar-benar luar biasa gitu. Dan mereka tidak segan-segan, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, dan mereka bisa bermain. Perang di atas meja, tapi di bawah meja salaman. Amerika itu. Di atas bom-boman. Nah, masyarakat Indonesia taunya kan, oh biaya perang kan mahal, tapi kan mereka tidak tahu di belakang itu mereka bermain bagaimana di dalam bisnis. Nah, jadi kayak Selat Hormuz, bagi saya Amerika sudah tahu konsekuensinya apa. Mungkin di sebagian orang, wah ini salah lawan. Tapi kenyataannya, keluarga dari presiden, rekan-rekan dekatnya ketika oil itu jatuh ataupun naik, untung gede-gedean. Faktanya itu yang terjadi ya? Faktanya kan jelas. Sejak tarif war, golongan daripada ring satunya presiden, insider trading, itu cuannya bukan cuan cuma puluhan miliar, itu triliun cuannya. Triliun. Termasuk oil, di mana wilayah keluarga daripada presiden sebelum terjadi perang udah beli duluan. Sebelum terjadi gencatan senjata sudah short selling duluan. Bagaimana dengan yang lain? Sebenarnya menurut Prof Gema ini konflik politik atau lebih Campur. daripada itu konflik energi atau Ekonomi, politik dijadikan satu demi kepentingan. Kalau kita bicara resminya, mereka kan mengatakan bahwa ini urusan nuklir. Mereka mau mengontrol tentang posisi nuklir. Iran tuh punya nuklir, diancam pokoknya lu harus surrender nuklirnya kan begitu. Dan dia mengambil Venezuela dengan rangka supaya dia memperkuat basis militer Amerika di situ kan, diambil alih gitu ya. Jadi itu cover resminya. Tapi cover nggak resminya, ini bikin susah China sebenarnya. Karena secara data, Selat Hormuz itu luar biasa. 20% pasokan minyak dunia per hari lewat sana. Sekitar 22 juta barrel per hari, kalau nggak salah 20 sampai 22 juta. 90% Iran itu mengirim minyaknya ke China. Ya kan? Dengan ada gangguan ini, akhirnya China itu dipaksa untuk beli minyak lebih mahal. Sedangkan 45% pasokan daripada China itu lewat Selat Hormuz. Sebenarnya, Prof, menurut kacamata kita, siapa sih yang hari ini mengontrol harga minyak dunia? Kalau saya selalu bilang itu shadow hand ya, ya market ya. Cuma di belakang kan kalau kita bicara harga minyak dunia setelah COVID, COVID itu kan juga membuat minyak busuk pada saat itu sampai pertama kali dalam sejarah minus harganya kan. Setelah itu sudah stabil. Sebenarnya enak aja minyak antara 50-60 itu udah stabil. Tapi perlu digarisbawahi, Amerika sangat tidak suka kestabilan. Khususnya Partai Republik. Itu teori yang saya udah pakai dari tahun 2008. Setiap republik memimpin, pasti ada perang. Kalau Anda track, saya punya digital tracking ya, jejak digital saya. Itu statement dari tahun 2008 saya udah sampaikan. Mau perang beneran, mau perang dagang, pokoknya republik tidak suka stabilitas. Karena bagi Amerika, perang is business ya? Is business. Bagi sebagian orang mengatakan, kan harga biaya perang itu mahal. You just don't understand perang itu apa. Perang itu adalah alasan gue buang amunisi lama, gue cetak uang, dan apalagi kalau kita ingat perang Afghanistan zaman dulu, teman-teman saya yang di Amerika, beberapa mereka tuh pilot, mereka menceritakan, saya bawa uang pakai Hercules, itu uang serial numbernya sama bang. Jadi ada duplicate. Ini dipakai untuk mendanai perang gelap under table.
Coba Anda bayangkan gitu. Sampai sejauh itu ya. Aja itu. Dan perang itu otomatis dia memberikan satu otorisasi bahwa aku harus cetak uang, aku harus begini, mengutang lagi dan seterusnya. Makanya kan orang-orang Demokrat sangat membenci hal ini. Ya. Kalau kita ingat zamannya Obama dengan Obamonomics dan seterusnya tidak ada begini. Tapi zamannya George Bush Republik perang juga. Jadi tergantung siapa yang berkuasa di Amerika ya. Ini kita Menarik bicara nih. mindset daripada dua partai besar ini. Gitu loh. Jadi kalau kita bilang konsep daripada Donald Trump itu sudah dipetakan. Dan siapa yang mengontrol harga minyak? Ya siapa yang pada saat itu memimpin dan mereka tidak suka kalau market terlalu stable 50, 60, 50, 60. Mereka tidak punya alasan naik turunin suku bunga. Ya. Mereka tidak punya alasan mensirkulasi uang. Semakin ada perang, semakin kaya raya. Semakin ada perang, Semakin semakin kaya raya. Nah, menarik nih Pak Prof. Dari belajar konflik di Timur Tengah, apakah memang global ini sekarang digiring masuk ke dalam fase krisis global? Jadi salah satu bubble yang sebenarnya akan kita tunggu-tunggu itu adalah krisis yang lebih besar dari semua krisis itu adalah debt crisis, krisis hutang. Oh. Jadi krisis hutang ini sebenarnya kalau kita perhatikan mirip-mirip nanti cycle-nya besarnya seperti tahun 1929, Great Depression kan. 1929. 29. Itu Great Depression salah satu krisis dan crash financial market yang terbesar sepanjang sejarah. Kalau kita lihat dalam proses perjalanannya, ya ini yang akan kita tunggu-tunggu sebenarnya. Nah, skala yang bisa ngehantem itu semua adalah krisis hutang. Nah, tapi krisis hutang itu kan hilirnya. Iya. Hulunya apa penyebab sampai orang itu krisis hutang? Perlambatan ekonomi, ya kan? Terus kemudian perang, harga semua pada naik, ekonomi mati, stuck misalnya. COVID itu dinilai kurang kuat. COVID adalah sebuah proyek gagal menurut saya. Jadi keburu recover. Iya. Dan marketnya recover dari semua hal gitu ibaratnya. Tapi kalau kita bicara sekarang yang seperti ini, kecil kemungkinannya 2026 itu diakhiri dengan damai. Jadi bisa dikatakan sekarang ini bukan kecelakaan tapi sebuah skenario. By design. Menurut keyakinan saya. Indikatornya apa tuh, Pak? Oke, sebuah kecelakaan itu akan merugikan semua pihak. Seperti contoh, COVID itu memang by design. Suka tidak suka, itu faktanya. Dulu di konten saya Big Restart yang kedua, bisa cari di YouTube-nya Astronaci. Sebelum COVID itu keluar vaksinnya, saya udah bilang, kurang lebih bulan segini vaksinnya akan keluar. Karena saya menganalisa berdasarkan pergerakan harga ya. Jadi kelihatan ini udah mulai bottom, kalau sudah mulai harga berhenti turun, berarti akan ada obat gitu ya. Nah, ternyata kan benar, sampai sekarang kita tahu Pfizer itu bagaimana, Bill Gates itu ada, dugaannya seperti apa. Terlalu cepat recovery. Lalu, kalau kita bicara force major, itu semua orang akan berusaha untuk menyetop. Pertanyaannya, apa yang terjadi sekarang itu adalah satu hal yang diinginkan. Kalau yang namanya perang begini kan, perang fisiknya cuma berapa lama sih? Ya kan, kalau kita lihat bom-boman sama Iran itu kan tidak lama. Betul. Tetapi yang diperpanjang itu bukan ngebom pakai rudal, yang diperpanjang itu adalah Selat Hormuznya yang disikat. Mau matiin jalur minyak. Nah, ini perang sesungguhnya, karena kalau ini ditutup, semua pasti kena. Berdampak. Pertanyaannya kalau ini bukan by design, udah damai, mereka udah salaman. Berarti ini desain. Desain besar. Desain besar. Kita menarik masuk ke Indonesia. Iya. Indonesia ini kan negara rawan saya lihat. Karena dengan kompleksitas dan luasnya secara geografis. Menurut Prof. Gema, kenapa Indonesia itu dengan kaya sumber daya alam, tapi tetap menjadi negara impor? Kalau kita melihat dari waktu zaman Indonesia merdeka, gitu ya. Yang bikin Indonesia merdeka dulu kan ketika Hiroshima Nagasaki dibom, disikat, ya kan. Habis itu Jepangnya keluar, tentunya ada trade off pada saat itu. Kita percaya ya bahwa trade off-nya itu salah satunya adalah Freeport. Dan kemudian semua mining yang dieksplorasi dan dieksploitasi oleh Amerika sebagai harga yang harus dibayar untuk kemerdekaan. Dan itu adalah model yang secara umum akan dilakukan negara penjajah ekonomi manapun ya sebagai trade off yang baru juga dilakukan kepada Venezuela. Jadi saya punya teman di Venezuela dan saya tanya sama dia, sebenarnya kamu sedih nggak sih Venezuela begini? Kami berbahagia. Itu statementnya saya tanya 2 kali karena itu murid saya. Kami berbahagia, sekarang banyak investor masuk ke Venezuela, negara kami dibangun segala macam. Trade off, minyak lu bawa sini kan gitu.
Jadi dulu diktatornya disingkirkan, tangkap, Amerika masuk, rakyatnya dibikin happy, trade off-nya minyaknya gue kuasain. Begitu juga Indonesia. Saya bikin kamu merdeka, sumber daya alam gue sini. Itu model yang normal yang akan dilakukan oleh negara-negara adik kuasa seperti Amerika. Demikian juga di Indonesia. Kenapa sumber daya alam Indonesia tidak bisa untuk negerinya sendiri? Padahal kaya. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang paling kaya di planet bumi. Tidak habis, tidak ada yang sekaya Indonesia. Itu fakta. Mau dari sumber daya alam non-mining, sampai miningnya, sampai minyak buminya, semuanya kita ada. Tapi kenyataannya, apa sih yang membuat para penjajah itu dulu mau berbisnis ke sini? Ya karena mereka tahu itu. Tapi yang menang dari semua itu ya tetap kembali lagi ke United States kan. Ya, buktinya Freeport diperpanjang. Exactly. Artinya, itu sudah by design. Ketika Pak Harto dulu coba-coba melenceng sedikit ke Rusia, apa yang terjadi? Lengser. Ya kan? Nah, yang hebat sebenarnya waktu itu, saya tidak tahu strategi apa yang dipakai oleh Pak Jokowi ketika dia bisa bernegosiasi dengan Freeport. Itu kan tentunya ada jurus-jurus tertentu yang ilmu tingkat langit lah, mungkin saya tidak paham. Tapi kalau kita lihat pattern-nya, tidak akan mungkin menurut saya nih hari ini bahwa Indonesia sampai 20 tahun ke depan memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya itu agak berat. Berarti bisa dikatakan Indonesia gagal dalam merancang sebuah strategi pengelolaan energi. Bisa dikatakan demikian secara quote and quote, ya harusnya ya. Pertanyaannya kenapa bisa sampai gagal? Adakah campur tangan daripada negara lain, intelijen lain? Saya Faktanya tidak tahu. kan kita masih importir Faktanya terbesar. kita importir. Itu fakta, tidak bisa dipungkirin kan. Kita punya sawah begitu banyak, beras kita import, ya kan. Terus kemudian sulfur kita import untuk bahan baku nikel. Padahal Indonesia itu kalau tidak salah ekspor nikel itu 50% kontribusinya. Ya. Tetapi untuk bisa kita ekspor harus import dulu. Misalnya. Jadi kalau kita lihat by data juga kita negara yang tidak bisa lepas dari ketergantungan import. Sampai kapan ini Indonesia? Bagi saya ya sampai selamanya memang by design. By design itu ya. Sama dengan seperti orang bertanya sampai kapan Papua dibiarkan tertinggal seperti itu. Jawabannya ya sampai kepentingan dari orang-orang yang tidak terlihat ini selesai. Tapi nggak akan selesai karena kekayaan Indonesia yang akan terus diambil kan. Ini pertanyaan agak tajam nih Pak Prof. Minyak mentah terus naik. Pertanyaannya kalau berada di kisaran 150 sampai 200 US dollar per barel sampai sekuat mana APBN kita menopang itu? I don't think kita bisa kuat sampai menahan itu kalau kita masih mensubsidi ya. Sekarang kalau kita lihat di Indonesia ini dengan subsidi sekarang itu beban subsidinya udah 1,2 triliun per hari. Per day? Per hari. Per hari ya? Ya, data saya. Dan itu saja dengan US dollar 17.200 kan sekarang ya. Kita cuma punya 11 sampai 12 bulan. Kalau kita tetap full subsidi dengan harga minyak kira-kira naik ke 120, chaos kita. Chaos kita ya. Ya. Ini yang berat. Makanya presiden kita kan mau coba jalur lain untuk mendapatkan minyak yang lebih murah kan. Segala cara memang harus diupayakan. Karena dalam kondisi sekarang Indonesia ini kena dampak. Yang perang itu dalam hal ini yang saya yakini adalah Amerika lawan China dengan segala cara itu kita kena dampaknya. Masalahnya kita nggak punya duit, Bang. Itu ya, Mas, Ini problemnya. masalahnya. Nah, sekarang pemerintah untuk menenangkan hati masyarakat menjamin bahwa tidak akan ada kenaikan BBM. Ya, sampai akhir tahun. Berarti kan Anda harus menyiapkan modal untuk mensubsidi sampai akhir tahun. Ya. Pertanyaan besar saya, modal itu kan jelas. Anggaran belanja negara itu kan jelas. Income dari mana? Kan gitu. Dari ekspor, pajak, cukai. Ya gedein ekspornya. Yang saya takutkan, dia ampunin nggak naikin subsidi, tapi dibor pajak dan bea cukainya. Gimana ekspor batu baranya, kuotanya pun dibatasi. Nah, Harusnya dibuka seluas-luasnya. dibikin tax holiday dan seterusnya. Tax holiday. Ya kan? Dari sini kan saya melihat bahwa kementerian yang seharusnya itu sekarang sudah urgent meeting, ini masih jalan sendiri-sendiri kementeriannya. Karena merasa aman. Bisa merasa aman atau karena memang nggak peduli. Yang dari gemuk sampai kurus kan Pak Purbaya, kelihatan. Tiap hari mikirin itu kan satu kementerian aja. Iya. Ini kan harusnya kumpul bagaimana? Ini udah red alert menurut saya. Lain kalau sekarang kita punya 10.000 triliun. Sekaya Arab Saudi, sekaya Doha misalnya Qatar. Negaranya kena bom ya nggak ada masalah gitu. Tapi Indonesia berat. Mau ngutang. Sekarang katakan kita mau ngutang. Credit risk kita di downgrade. Ya.
Bunga hutangnya itu nggak mau gimana bayarnya juga. Nah ini yang saya bilang kejepit kiri kanan. Kejepit kiri kanan. Kejepit. Subsidi BBM. Tadi kan Prof mengatakan per day-nya itu 1,2 triliun. Apakah subsidi BBM ini penyelamat atau candu politik? Good questions, Bang. Ini sangat susah untuk dijawab karena setiap negara berbeda style desainnya. Dalam kacamata Prof, apa ini? Candu politik atau penyelamat? Ini yang saya bilang. Bisa jadi candu, bisa jadi penyelamat. Bisa jadi candu dan penyelamat, bisa jadi hal yang buruk. Karena pilihannya kayak ayam atau telur dulu gitu. Berat ya? Berat. Ini berat. Jadi kalau saya bilang subsidi itu salah satu hal yang paling berat untuk diputuskan pemerintah. Karena kalau Bu Wasi Malakama lah prinsipnya. Dia cabut subsidinya, kita tidak menjaga pertumbuhan daya beli masyarakat dan UMKM sejak awal. Rapuh rontok langsung. It was too late. Tapi kalau kita terus subsidi, duit juga sudah menipis. Cios. Skakmat pada dasarnya. Kalau saya jadi presiden, misalnya saya suruh pilih nih. Saya selamatin masyarakat saya dulu, saya subsidi. Mau tidak mau. Kan sudah disubsidi melalui MBG yang 1,3 triliun per hari itu. Ya, itu masalah another problem. Another problem gitu ya. Karena kan itu harapannya bisa mengentaskan masyarakat Indonesia untuk tidak terjebak di dalam kondisi IQ gorila tadi. Ya. Makanan bergizi IQ-nya bisa naik dari 78 mungkin naik ke 90 gitu. Tapi faktanya kan dengan anggaran 6.000 7.000 sampai Iya, menarik. Jadi gini, orang banyak tanya saya, Pak Gemma setuju nggak sama MBG? Loh, idenya ya setuju. Ngasih makan orang kok. Ya setuju lah. Masalahnya, kita kan tahu negara kita tercinta ini. Desain idenya tuh bagus. Pelaksanaannya tuh melenceng 90%. Yang harusnya makanan bergizi jadi makanan yang nggak karu-karuan. Apakah salah Pak Presiden? Tidak. Idenya beliau benar. Tapi idenya mulia ya. Mulia benar. Kalau saya jadi presiden, keluarin triliun segitu, lebih baik daripada bikin proyek-proyek yang dikorupsi juga. Ini kan kembali ke masyarakat, ke mulutnya mereka langsung masuk. Masalahnya dalam prosesnya ini juga dimainin juga. Dan itu bukan investasi. Iya. Kalau orang bilang, Pak Gemma jangan sembarangan bicara ya, dasarnya apa? Ya lu lihat sendiri, ada yang keracunan, ada yang ditangkap juga, ada yang tutup dapurnya, itu apa terus? Iya. Iya kan? Jadi negara kita kali ini menurut saya Selat Hormuz ini adalah alarm. Alarm penting ya. Kalau pemerintah tidak benar-benar wake up kali ini, drag down-nya Gila. ancamannya ngeri. Kaum menengah kita tuh bisa hilang. Yang ada adalah super miskin, super kaya. Akhirnya apa nanti ke depan? Ini kita bicara jeleknya ya. Iya. Ketemu orang pakai mobil, diambil batu, orangnya dibunuh, dirampok jalan. Akhirnya kita bisa jadi kayak negara di Afrika itu. Di wilayah Johannesburg, kita ngomong Afrika Selatan. Iya. Itu aja kalau jam 8 malam, saya ke situ, saya ke Embassy Indonesia di situ, dia bilang, Cap Gemma kalau ke sana, ke Pretoria itu masih oke. Tapi kalau ke Johannesburg, malam-malam jangan ya. Karena saya waktu itu nganterin ferry, delivery pesawatnya TNI AU waktu itu. Jadi kita sama Embassy situ diingetin, bisa dibunuh di tengah jalan. Dirampok tengah jalan. Udah hukum rimba. Hukum rimba. Coba kita terusin. Sekarang aja masyarakat sama aparat tidak memiliki hormat dan respect. Iya. Coba Anda bayangkan. Jadi ini PR bersama, ini alarm. Jangan dianggap negara kita baik-baik saja. Ini yang bahaya. Narasinya yang sedang didengungkan adalah negara kita baik-baik saja, sumber daya kita banyak, dan seterusnya. Optimis itu boleh. Optimis belum ya? Faktanya? Realistis dong sedikit kita melihat dong. Ini yang harus melalui podcast-podcast ini kan paling nggak mengetuk hati dari government gitu. Dalam kacamata Prof. Gemma, apakah pemerintah memiliki plan B ketika suplai energi secara terus-menerus ini makin sulit? Ada nggak plan B? Ada harusnya. Plan B-nya ada. Misalnya tentunya kan kita bicara green, menggunakan bio. Ya, mungkin ide kelapa sawit yang banyak itu untuk itu kan. Bisa jadi seperti Malaysia kan, ada biofuel misalnya. Terus sekarang Pertamina untuk penerbangan kan Garuda sudah pakai bio jet A gitu misalnya. Ya itu bisa menjadi salah satu. Cuma yang jadi masalah buat saya di sini, yang saya khawatirkan mudah-mudahan saya salah, akselerasi daripada tensi geopolitik ini terlalu cepat, tidak bisa diimbangin dengan pembangunan infrastruktur backup kita. Misalnya di Jayapura, di Irian, mau dibikin untuk swasembada pangan. Kan ini cerita 10 tahun lagi. Iya.
Iya kan, baru bisa gede, baru bisa bagus. Maksimum 5 tahun, minimum 5 tahun lah. Tapi perang ini kan urusan bulan sekarang. Begitu harga minyak dibikin 125, 135, 6 bulan aja kayak begitu. Saya tinggal di Los Angeles dan di Orlando. Orlando itu salah satu state yang paling murah fuelnya. Fuelnya. Dari harga $2,8, tiba-tiba menjadi $4 lebih. Itu berapa bulan yang lalu? Sebulan kemarin. Sebulan kemarin, gila ya. Dalam waktu cuma 3 hari, pop, langsung naik. 100%. Ya, terus di daerah tengah, di daerah Illinois, itu juga murah. Sekitar $2,5. Ini state-state termurah lah intinya. Iya, iya. Tiba-tiba naik jadi 4. Los Angeles dari yang awalnya 4,8, 5,3, jadi 6,9. Hari ini? Hari ini 6,8, 6,9. Mobil itu, terus Chevron, itu jualnya 5,9, 6,3. Per galon ya. Per galonnya. Itu kan berat. Jadi negara Amerika sendiri suffer masyarakatnya. Padahal dianggap cadangan energinya paling aman katanya. Cuma naik harganya. Begitu minyak dunia naik. Bahan bakar pesawat. Saya juga mengalami itu. Kan kita kan sekolah pilot kan. Iya. Nah, harus naik. Afgas naik. Jadi global problem ini terjadi bahkan di Amerika sendiri. Ya, pertanyaannya kan memang presidennya harus perang gitu. Tanpa dia juga peduli kan. Iya. Artinya Indonesia ini menurut saya harus bersyukur ada Pak Prabowo. Gitu ya? Masih peduli sama rakyat toh. Iya, iya. Lah kalau Trump kan di demo 8 juta orang, ya bayangin. Santai aja dia. Santai aja. Ya gua perang hari ini, pas kita podcast, Selat Hormuz diblok bener-bener sama dia malahan. Ya. Artinya, ya itulah kondisi dunia kita sekarang kan. Yang tadi saya bilang di awal, New World Order. New World Order. Nggak ada di buku manapun. Sebenarnya Indonesia ini negara berdaulat atau pangsa pasar energi paling besar? Kalau saya bilang ya, nggak ada di dalam planet bumi ini negara yang benar-benar berdaulat. Kecuali negara komunis kayak Korea Utara, Iya, iya. ya kan? China memang berdaulat, itu kan sosialis, komunis gabung jadi satu Iya, lah, gengnya mereka kan. Itu aja. Negara komunis sosialis ada satu grup. Korea Utara, China, Rusia. Mereka berkomunikasi tuh, mesra. Negara Commonwealth, ya negara-negara binaan Inggris kan. Negara Amerika, binaan Amerika secara tidak langsung, Indonesia, Filipina, Jepang, Arab Saudi, ini kan negara-negara binaannya Amerika dalam tanda kutip under table semua. Under table. Jadi kalau dibilang berdaulat, ya mereka punya kedaulatan masing-masing. Tapi untuk urusan-urusan tertentu ya kaki tangannya sebenarnya saling mengikat. Itulah geopolitik sebenarnya. Sebagai contoh Taiwan sama China aja udah mau diambil lagi kan sekarang. Jadi apakah kita itu benar-benar bisa berdaulat? I don't think so. Seakan-akan berdaulat, tetapi pada saat kita mau membuat keputusan tertentu digangguin. Iya. Diintervensi. Diintervensi, diancam, dan seterusnya. Ya apa bedanya? Pada faktanya bangsa kita ini memang susah menentukan arah kebijakan global. Susah. Kita adalah bangsa ketiga lah. Bangsa berkembang yang akan selalu menjadi follower. Selalu jadi follower. Pasti selalu menjadi follower. Nah, ketika pondasi APBN kita sudah tidak mampu menopang subsidi yang begitu mahal, 1,2 triliun tadi. Mau tidak mau pemerintah akhirnya mengambil kebijakan menaikkan BBM. Kelompok mana yang paling duluan jatuh? Oh, menengah. Menengah habis. Menengah habis ya? Pelan-pelan habis. Karena gini, kaum bawah, dia cuma bilang, kalau bahasa Jawa itu, mangan, ramangan, ngumpul. Nggak makan, nggak apa-apa, yang penting kumpul keluarga. Pakai motor, pakai sepeda, hidupnya di gunung, bertani. Nggak terlalu kena masalah. Yang super kaya raya, Tambah kaya. 25.000 Pertamax Turbo ya dibeli aja. Bunga depositonya bisa buat hidup, nggak ngaruh. Mau inflasi 6%, Iya. ya kan? Yang kasihan yang tengah ini. Ini yang paling berat. Buka bisnis modalnya pas-pasan, buka bisnis modalnya ngutang di bank, nggak ada pembeli. Besok tutup. Yang kerja di kantoran, kantornya nggak sanggup ngebayar gaji mahal. Di layoff. Ini kan problem. Nah, ketika kalangan menengah ini anjlok menjadi kalangan miskin juga, dan ketika BBM ini naik, berapa lama kira-kira harga pangan itu bisa melonjak? BBM sama pangan itu kalau saya melihat ya, perlu dikoreksi nanti. Minta tolong dibantu juga datanya. Dari BBM naik sampai pangan naik itu sekitar 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Itu yang kita bilang laggard. Satu naik, satunya nyusul itu sekitar 1-2 bulan. Lagging. Setelah pemerintah sudah tidak mampu melaksanakan subsidi ini. Dan bahkan biasanya nggak nyampe 2 bulan, spekulan itu udah naikin. Nah, ini kan pemerintah selalu menggaung-gaungkan
UMKM. Ini apakah rentan rawan jatuh juga atau bertahan? Pada saat kita bicara UMKM itu sangat dekat korelasinya dengan middle society income. Oke. Gitu ya. Karena orang-orang yang kaya raya nggak beli barangnya UMKM. Kan gitu. Tapi UMKM ini sangat dekat dengan kaum menengah. Nah, ketika kaum menengahnya ambruk, UMKM juga pasti akan kedampak. Gak ada yang beli, daya beli masyarakat turun. UMKM-nya juga nggak bisa survive. Nah, ini yang paling berbahaya. Sedangkan Indonesia itu kalau tidak salah kontribusinya 60% itu dari UMKM loh. 60% GDP-nya. GDP-nya. Itu data beberapa tahun yang lalu yang saya baca. Artinya mungkin sekarang pun tidak akan terjadi shifting yang begitu besar. Berarti UMKM ini sampai pemerintah kan mendukung penuh UMKM. Tapi kalau UMKM-nya rapuh karena kenaikan harga terus nggak ada yang beli, ya it's a matter of time. Sementara pajak jalan terus, nggak ada tax holiday di pajak. Dan saya banyak teman-teman saya UMKM yang juga mungkin saya nggak tahu apakah mereka masih UMKM atau tidak, tapi pedagang jam, pedagang apa. Sekarang ini mulai banyak razia dari bea cukai. Sengaja datang pura-pura mau beli, bayar, diorderin dari luar, barangnya datang tangkap. Jadi bahkan sudah sampai bermain drama seperti itu. Masyarakat menjadi takut mau ngapa-ngapain, Bang. Jadi ketika UMKM pun rapuh, jatuh rontok, dalam indikator kacamatanya Prof. Gema, apakah Indonesia ini menuju krisis yang diam-diam? Yes, resesi beneran. Kan teori resesi kan sudah jelas ada. Terhadap hutangnya bagaimana, pertumbuhan ekonomi turun 2 kali secara berturut-turut. Bisa dianalisa tentang kondisi saat ini Indonesia. Mungkin baru akan kelihatan nanti 6 bulan dari sekarang. 6 bulan dari sekarang. 6 bulan dari sekarang kalau ini masih tetap seperti ini. Bahkan beberapa pengamat mengatakan ketika inflasi sudah masuk 2 digit, ini kan sudah warning krisis sudah masuk. Iya, cuma kan kita masih jauh dari 2 digit. Inflasi Indonesia kan maksudnya kan. Kita masih jauh. Tapi kan kita pernah 2 digit dulu. Tapi ini rupiah makin melemah terus. Kalau saya perhatikan ya, saya punya hitungan model nih sebenarnya. Jadi skenario ke depan ya, kemungkinan status quo kayak begini nih, itu kemungkinan probability-nya 45% lah. Kemungkinan terjadinya kita tetap stay kayak begini. Kondisi geopolitik sampai mungkin akhir tahun. Ya. Itu harga minyak nanti akan bermain di 90 sampai 115. Ya sekarang kan faktanya udah 105 tuh. Ya, artinya range-nya ini kan 90 Oh, 111. fluktuatifnya. Fluktuatifnya nih. Ya, ya. Itu rupiah antara 17.200 sampai 17.800. Bertahan Rupiah. di situ, rupiah kira-kira. Inflasinya bisa naik sampai 6,5%. 6,5%. 6,5. Kalau tereskalasi, benar-benar peak di 130, biasanya nggak akan lama. 130 itu mungkin ya sebulan lah. Habis itu reda lagi gitu. Oke. Karena, kenapa demikian? Ada positifnya juga. Kalau saya bilang, di belakangnya presiden ini kan trader. Ya. Jadi ketika harga naik 130, mereka short selling, diturunin. Mereka cari untung nih dari fluktuasi besar. Ini yang tadi saya bilang, perang buatan, desain. Karena mereka mau cari untung. Nah, resiko paling gede 18.500. Begitu nanti 18.500, inflasinya tembus tuh 2 digit, 10%. 9,5 sampai 10. Wow. Itu perkiraan kalau analisa Prof. Gema di bulan berapa? kalau ini berlanjut sampai akhir tahun, dengan minyak di atas 110, 18,5 bisa terjadi kita. 18,5 untuk rupiahnya, Untuk rupiah. inflasinya? Nah, inflasinya mungkin masih butuh waktu ya, setahun gitu ya. Ambil yang konservatif lah. Kita nggak terlalu pesimis gitu. Berarti dalam artian krisis energi ini bukan membunuh secara langsung, tapi Perlahan-lahan. membuat miskin perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Kalau COVID itu bunuh langsung. Energi secara perlahan. Perlahan-lahan. Gitu. Bisa diceritakan apa dampak ketika krisis energi berkelanjutan jangka panjang, miskin perlahan-lahan ini yang dimaksudkan apa, Prof? Jadi kategori miskin itu kan kalau kita perhatikan sekarang, kaum menengah itu ketika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama 1 tahun misalnya kita patok, dia besar pasak daripada tiang. Kebutuhan dasar hidupnya mereka dengan income yang mereka dapatkan, itu kalau sudah minus, ya ini jatuh miskin. Solusinya apa? Utang kan? Ya. Pinjol itu udah tembus 100 triliun per hari ini. Pinjol itu ya? Yes. By OJK loh datanya. Jadi artinya, kan dari sini kan kita sudah melihat dengan jelas. Waypoint-nya mereka, exit-nya adalah pinjol. Ini sekarang 100 triliun. Kalau kondisinya lebih parah, bisa 130 triliun, bisa 150 triliun. Kan kita tahu ini bad debt. Nggak mungkin bisa dibayar punya kan?
Ini menjadi satu pencerminan. Mulai dari awal krisis energi, harga pada naik, daya beli masyarakat turun, internalnya sendiri tidak benar. Apa yang terjadi? Miskin. Nggak ada duit. Pada dasarnya tidak punya duit untuk mencukupi kebutuhan hidup. Prof, siapa yang paling diuntungkan dari krisis ini? Amerika. Kembali Amerika lagi diuntungkannya. Amerika paling diuntungkan. Amerika tidak mungkin melakukan aktivitas sebesar ini tanpa dia tahu pasti dia untung. Berarti ini yang diinginkan Amerika kondisi saat ini. This is what they want. Indikatornya? Indikatornya mereka terus mengeruk profit dari segala sisi kan. Insider tradingnya jalan. Bagi mereka, membuat hidupnya Cina susah itu sudah keuntungan. Udah kemenangan. Jadi sekali lagi kalau orang bilang bahwa ini adalah perang lawan Iran, ya itu by textbook. Sebenarnya lo lihat dong siapa yang digebukin paling kenceng nih kalau urusan kayak begini. Ya China kan. China. Menang banyak si Amerika kalau sekarang si China-nya untuk dia membeli minyak naik 30%. Karena China itu modal beli minyaknya udah lebih murah, 7-10 dolar. Iran itu menggunakan Malaysia sebagai cangkang untuk jual minyak ke China. Dari mana saya tahu? Produksi minyak Malaysia itu 530.000. Yang diinfo oleh China adalah gue beli minyak dari Malaysia 1,3 juta kalau nggak salah. Lah selisihnya dari mana? Beli dari Indonesia. Udah kaya kita kalau jual segitu. Iya. Itu yang dikirim, disinyalir dugaannya adalah cangkangnya di Malaysia. Dikirim ke sana, bayarnya pakai yuan. Itu pasar gelap ya? Iya sebenarnya nggak gelap juga. Ini kan perdagangan internasional. Itu yang disikat sama Amerika, dia nggak mau. Cina beli barang murah. Dihajar di situ. Berarti dengan kondisi perang global ini, negara eksportir hari ini panen diuntungkan. Ekspornya apa dulu nih? Kan gitu. Kalau Indonesia bisa ekspor dengan rupiah segini, bagus kita. Harusnya rupiah kita menguat. Harusnya justru sekarang rupiah 17.000 ini dimanfaatkan sekencang-kencangnya sama eksportir. Yang jadi masalah, destinasi ekspor Indonesia itu adalah negara yang bermasalah sama Amerika. Ini cilaka gitu loh. Kalau kita tuh ekspornya gede-gedean ke Australia, ke New Zealand sana, misalnya kita ekspor sapi ya misalnya. Kan kita import sapi malahan dari mereka, buat steak kan. Nggak laku sapi kita dibawa ke sana. Betul. Mau import apa kita gitu. Oke lah, kita import ke negara yang nggak ada perang. Kan susah. Batu bara, mining, semua yang beli China. China. Eropa misalnya. Eropa juga pusing. Kita juga ada lempar ke Eropa. Tapi kenapa Eropa itu beli dari kita? Karena Eropa import dari kita untuk dijual ke China, kan gitu. Lingkaran setan aja, ujung-ujungnya pembeli utamanya kan China. Begitu dia ambil statement, sorry ya guys, gue nggak belanja lagi. Terus kita mau ekspor kemana? Sementara import kita terus naik. Bagaimana kita bisa menjaga trade surplus, trade balance kita? Sementara sekarang, industri di Indonesia untuk mau ekspor, sibuk ngurusin ormas, Bang. Iya. Iya kan? Itu menarik. Internalnya problem. Internal problem. Ya gue pindah aja ke Vietnam. Lebih nyaman. Nyaman, murah. Regulasi terjamin. Dijamin sama pemerintah lu ke sini, gua kasih banyak tax holiday. Lah Indonesia kan aneh. Udah tahu dirinya butuh industri untuk ekspor. Penegakan hukumnya belum sempurna. Gak bener. Ormas masih bisa gangguin. Iya. Ya kan? Tidak ada tax holiday, sementara negara di Southeast Asia sangat welcome. Ayo, mari datang ke kami kasih bangun pabrik. Itu di Vietnam. Teman saya tuh bikin pabrik di Vietnam. Pindah dari Indo. Ya karena nyaman. Kasus ormas pindah. Kasus ormas. Sebenarnya Indonesia ini punya nilai tawar sih atau cuma sebagai korban? Harusnya punya, cuma dihimpit. Bisa jelaskan itu? Jadi kayak misalnya kita punya nikel waktu itu kan. Akhirnya kan kita harus punya shelter, itu kan bagus sebenarnya. Iya. Itu salah satu nilai tawar. Nah, cuma kan kita juga ada ketergantungan dari negara-negara lain sebagai pembeli kita. Makanya kalau kita perhatikan, saat ini kita tidak di-attack secara langsung oleh Amerika. Kita mendapatkan dampak. Jadi kita nggak punya nilai tawar, literally nggak punya nilai tawar karena kondisi globalnya memang seperti itu. Dan positioning Indonesia ini tidak dalam kondisi yang diuntungkan. Sebenarnya itu. Dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Kecuali kalau kita sekarang swasembada segalanya, kayak Thailand misalnya. Thailand pariwisatanya jalan. Ada income. Terus kemudian berasnya juga jalan. Dia bisa survive. Hari ini kalau masyarakat Indonesia panik, siapa sebenarnya yang sedang berpesta? Paniknya bagaimana nih maksudnya? Ketika krisis energi ini tidak terbendung, APBN sudah tidak mampu menopang,
kan pasti panik. Semua sakit kalau saya bilang, Bang. Kondisi Indonesia sekarang itu tidak sedang didesain untuk dihancurkan. Ada yang bilang George Soros lah, apa segala macam itu kan. George Soros itu katanya uang-uang dari Amerika untuk bayarin orang mengacaukan hoax ke pemerintah. Tapi itu menurut saya apa sih goalnya? Lu mau lengserin Pak Prabowo, apa juga untungnya? Karena Pak Prabowo selama ini juga nggak bikin kebijakan yang menentang orang-orang elit-elit global yang aneh-aneh kok. Dia sibuk ngurusin negaranya dan elit global itu juga tidak ngurusin Indonesia. Mungkin, yang paling mungkin nih kalau kita ngomong out of the box dikit, ya Indonesia diancam aja. Kamu jangan bikin satu aturan-aturan yang menghalang-halangi rencana besar mega plan Amerika misalnya seperti itu ya. Tapi kalau internal kita mau happy, kita mau susah, sekarang itu urusan kita. Dan lebih banyak susahnya kalau sampai krisis energi berkepanjangan sih nangis ya kita nangis sendirian di pojokan. Kita berandai-andai. Kalau besok itu terjadi krisis, apakah negara ini siap? Tidak. Nggak ada yang siap. Pak Gema tahu dari mana nggak siap? Gampang deh. Yang ngejabat menteri sekarang itu. Itu juga orang-orang baru kan? Ya. Zamannya Pak Harto itu kan beda konsepnya dulu. Menteri-menterinya kan punya pengalaman begitu lama kan. Sekarang menteri-menteri yang ada ini kan di generasi eranya Pak Prabowo kan orang baru semua. Iya. Global geopolitik sedang bermasalah. Tahun kemarin tuh udah mulai masalah tarif war. Apa yang terjadi dengan kementerian kita? Reshuffle kabinet, copot menteri ganti karena ada yang kena korupsi, ada yang nggak kompeten diganti. Ini bahaya depan mata. Menteri ini masih bongkar pasang. Itu saja sudah menjadi bukti nyata bahwa kita nggak siap. Seharusnya menteri yang dipilih waktu beliau menjabat itu harusnya udah melihat, waduh ini badai datang nih. Ayo kita ngapain? Tidak kan? Yang ada ribut di sosial media, blunder kan? Jadi kalau ditanya apakah siap? I don't think so. Nobody is ready. Prof, Ya. cadangan energi kita ini sampai akhir tahun apa benar-benar siap atau hanya sekedar angka-angka ilusi yang digaungkan pemerintah? Itu secara minyak saya kan bukan ahli energi. Ya. Nanti mungkin kapan-kapan ngundang yang ahli energi ya. Tapi yang saya dengar di media, menurut Pertamina kan masih bisa sampai berapa bulan kan gitu ya. Kita melihat dari sini deh. China ini kan lagi digebukin nih. Tapi China itu keren ya. Cadangan barrel minyak dia tuh masih ada 1,2 miliar barrel. Wow, Luar biasa ya. luar biasa. Itu lagi perang head to head nih. Langsung nih, lagi game. Cadangan dia 1,2 miliar. Indonesia punya apa? Cuma sampai 2 bulan misalnya. Tapi gaya menterinya di depan, wah tenang. Everybody tenang. Everything will be okay. Kita punya cadangan 2 bulan. Hah? Nggak salah. 2 bulan. Atau mungkin sampai setahun lah, misalnya. Tanpa harus mengganggu APBN misalnya ya. Cadangannya cuma segitu. China punya 1,2 miliar barrel loh. Itu aja patokannya. Secara angka saya nggak ngerti. Tapi secara nalar logika, orang lain lagi perang, katakan semua ditutup dan dia nggak bisa dapat minyak dari manapun, dia punya 1, miliar barrel, 1,2 miliar. Masih bisa bertahan berapa tahun kan? Ya mungkin 2-3 tahun. 2-3 tahun Bisa. masih. Dan China kan negara yang keras banget. Pada saat pemerintahnya bilang, semua efisiensi, hajar semua efisiensi kan gitu. Kalau kita kan nggak mau dengar. Dalam kacamata Prof, kenapa sih pemerintah kita ini cenderungan selalu bersikap kebijakan yang reaktif? Misalnya kemarin Betul. Seskap ini tiba-tiba karena beberapa pengamat mengatakan kerisauan ini kan sebenarnya bagus sebagai alarm. Ya. Tapi dianggap bahwa ini kan reaksi sesaat tanpa dasar oleh pengamat-pengamat. Cenderung sangat Inflasi reaktif. pengamat ya. Inflasi pengamat. Pandangan Prof gimana? Jadi begini, tadi saya sangat setuju sekali tentang kebijakan reaktif. Itu adalah budaya bangsa, kearifan lokal. Ya. Jadi kearifan lokal Indonesia, yang pertama adalah, dia tidak sedia payung sebelum hujan. Hujan dulu baru cari payung. Habis itu minum tolak angin, masuk angin kerok. Budaya bangsa kita. Kedua, terlalu banyak rotasi pergantian birokrasi. Pejabat A, selamat nasi tumpeng, selamat menjabat. Baru kerja 1 tahun, besok dipindah. Kebijakannya dia, yang bagus, diganti. Yang baru ini mau show off. Ini kebijakan pendahulu, gue bikin baru. Ini terjadi. Dan ini kelihatannya kecil. Tapi ini yang bikin kita itu nggak beres. Ya kan? Dan yang ketiga, kebijakan reaktif kenapa? Karena tidak ada yang benar-benar memiliki master plan untuk negara kita
untuk 5 tahun ke depan yang solid, nggak ada. Menarik tuh. Kan beberapa waktu yang lalu Presiden kita mengatakan bahwa kita harus melakukan transisi energi. Itu nyata atau hanya jargon, Prof? Pak Prabowo itu punya visi besar. Ide-idenya beliau itu brilian dan mulia. Masalahnya, nggak ada yang jalanin. Seorang CEO perusahaan punya ide, brilian. Tapi kelas Vice President, GM, manager, bawah, hancur semua. Siapa yang mau jalanin? Jadi ide gagasannya bagus, ya? Bagus. Karena bagaimanapun kan beliau kan belajar dari pendahulunya Pak Harto kan. Negara kita ini bisa sampai hari ini kan karena pembangunan dan strategi yang dilakukan beliau sebenarnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Lupakanlah masalah dosanya beliau. Tapi intelektualitas di dalam membangun negara Indonesia dari antah berantah dulu sampai terakhir 98 itu kan bagus. Dan ide-ide ini kan diteruskan. Cuma masalahnya di bawah-bawahnya Pak Prabowo belum mampu menjalankan misi beliau. Ya berantakan. Prof, apa kesalahan terbesar dalam kebijakan energi pemerintah kita? It was too late on everything. Sudah terlambat. Jadi nggak mungkin lah kita bicara ganti Pak Prabowo lalu dalam waktu 5 tahun bisa beresin. Impossible. Impossible, ya? Kita berdua suruh jadi presiden nih Bang. Suruh beresin apa yang udah hancur sebelumnya 5 tahun. Impossible. Udahlah. Itu sudah nggak mungkin. Jadi kita memang harus pelan-pelan. Dan pelan-pelan itu berapa? 30 tahun baru bisa bener. Itu pun kalau didukung dengan orang-orang yang kompeten. Kompetensi itu ada problems. Itu yang jadi masalah. Nah, masalah inflasi, pengamat lah dan seterusnya itu boleh-boleh aja lah. Namanya juga opini. Ya. Ya kan? Tapi kan saya kan juga pengamat. Saya dibilang, oh Gemma juga inflasi. Ya boleh-boleh aja. Tapi kan saya membawakan realitas sekarang. Realitas dan data, tuh. Data. Ya even data saya salah deh. Tapi siapa sih di sini yang bikin bisnis merasa sangat kesulitan sekarang? Siapa sih di sini yang ngerasain kerja udah 18 jam sehari, beli rumah aja nggak bisa? Itu fakta. Fakta. Jadi something wrong. Ada mismanagement di negara ini. Mereka tahu. Bisa dibenerin. Nggak punya kemampuan, nggak punya kuasa untuk benerin. Ya mau gimana? Berarti kembali ke pemerintahnya. Kembali pemerintah. Ini pemerintah kita sebenarnya mengelola negara sih atau hanya sekedar tambal sulam krisis ini? Harusnya mereka mengelola negara. Cuma kan di dalam situasi-situasi tertentu mau tidak mau bisa tambal sulam, mau tidak mau. Ada menunda di sini dulu untuk nutupin yang sini. Nah, ini kan chaos dan saya bilang ini tingkat kesulitannya tinggi. Tidak segampang yang penonton lihat gitu ya. Kalau kita duduk di pemerintahan kan banyak tekanan dalam negeri, unsur kepentingan segala macam. Cuma yang bisa saya pesan dengan rendah hati saya sampaikan, ancaman eksternal ini sangat cepat. Jadi kalau bisa kita tunda dulu kepentingan golongan dan ego. Tunda kepentingan golongan dan ego. Dan ego masing-masing pemangku kepentingan. Kita tunda dulu deh. Kita pikirin nih gimana. Ya berarti MBG di stop atau lanjut? Nah itu saya nggak tahu Bang. Ini pertanyaannya agak mengerikan nih, pinggir jurang nih. Sekali lagi, apakah Gemma setuju MBG? Idenya saya setuju. Idenya setuju ya. Tapi, kalau MBG tidak dilakukan sesuai dengan visi mulia Pak Prabowo, Presiden tidak bisa memastikan bahwa MBG itu sesuai dengan harapannya, mendingan dipending dulu. Jika tidak bisa sesuai awalnya, karena program awalnya saya tahu itu mulia. Program awalnya mulia. Mulia. Dengan kalkulasi hitung-hitungan Prof tadi, subsidi BBM itu 1,2. Dana MBG per hari itu 1,3. Kalau dialihkan berarti aman dong subsidi ini. Makanya tadi kan disclaimer saya adalah, mari kita kesampingin dulu kepentingan golongan dan ego. Gitu. Itu kan bisa ditafsirkan banyak hal. Bisa menjadi MBG, bisa menjadi yang lain. Nah, Prof, up to date, Amerika hari ini udah benar-benar menutup Selat Hormuz. Yes. Yang tadinya berapi-api ingin membuka, strategi dia balik. Dia menutup Sekalian Selat Hormuz. Apakah itu tanda krisis energi total untuk Indonesia? belum tentu juga. Karena weekend ini bisa berubah lagi dia. Namanya Donald Trump. Kebijakan suka-suka dia kan. Nah pertanyaannya kenapa dia ditutup? Karena Iran bikin masalah. Ngapain lu buka tol pakai Bitcoin? Kan China bisa beli. Ya. Ya itu yang mau disikat sama Trump. Sekarang kan Trump ngomong, lu coba melipir lihat pantai gue tembak lu kan gitu. Ya tutup aja, kalau mau tutup sekalian. Nggak usah sok-sokan buka pakai Bitcoin kan itu maunya. Ya. Jadi sebenarnya perang ini kan ini membuktikan ini bukan perang lawan Iran.
Ini udah muncul ke permukaan ternyata. Dua kekuatan besar. Sih? Yang gue bilang, orang lain tuh sibuknya mau agama lah apa. Hey, ini bukan masalah agama. Di mata mereka itu agama itu nothing. Ini adalah perang. Pokoknya kalau ada kapal ngirim ke Cina lalu gue tembak. Intinya kan itu aja. Dan mau ditutup full supaya Cina itu dipaksa beli lebih tinggi aja. Udah itu aja. Kita kembali ke BBM. Industri sekarang udah menyentuh di angka 30.000 lebih per liter solar ya. Nah, seandainya BBM ini udah tidak mampu disubsidi, rakyat ini kuat atau meledak? Meledak. Bangkrut, tutup. Bisnisnya tutup. Tapi nggak langsung tutup. Biasanya nunggu kan, 6 bulan, 8 bulan gitu. Tunggu ketika dia harus renew, kontrakan, sewa, apalah segala macam. Rupiah jatuh atau bertahan? Ya rupiah sih sekarang menurut saya akan diintervensi 17.2 sampai 17.5 lah antara itu. Turun-turun dikit 16.950. Masih di sana lah. Karena intervensi ya? Intervensi. Jadi kan repot nih, sebagai summary pendek ya. Tugas pemerintah nih, satu, mau subsidi duitnya nih ya. Katakan dia punya 130 triliun. Duitnya mau dipakai buat subsidi BBM kah? Mau dibuat intervensi rupiah kah? Atau mau dibuat relaksasi kepada masyarakat atau bantuan langsung misalnya. Subsidi dalam bentuk lain. Atau mau dipakai buat ngebus yang lain. Ini pilihan ini. Sama-sama sulit. Karena dihimpit bersamaan waktunya. Rupiahnya benyok, energinya naik, masyarakatnya makin hari makin miskin. Duitnya cuma segini. Kalau Pilih. dihadapkan pilihan nih, Prof, pemerintah ini siap atau gagap sih? Pemerintah kita sangat super berhati-hati. Ya, pilihannya dua nih. Pemerintah hari ini siap atau gagap dalam menghadapi krisis? Gagap itu definisinya gimana, Bang? Supaya saya lebih clear. Panik. Paniknya belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Kalau saya izin boleh nambahin C, itu masih ada hidup di dalam ilusi menurut saya. Pemerintah kita hari ini hidup dalam Ilusi. ilusi. Jadi mimpi-mimpi indah, Ilusi optimisme yang menurut saya berlebihan. udah harus, alarm itu harus nyala dan dia harus wake up gitu. At least yang kita lihat dari yang mereka tontonkan. Ya. Ya saya mana tahu di belakang mereka panik atau enggak atau serius. Ya lu nggak kasih tahu masyarakat, masyarakat mana tahu. Yang kita tahu kan pemerintah bilang everything gonna be okay kan itu. Iya. Bener nggak? Bener. Iya dong. Ya berdasarkan itu boleh dong saya rakyat mengasumsikan, wah lu ilusi nih kayaknya nih. Kan gitu. Ngeri juga. Iya kan? Tapi kalau dia udah bilang, masyarakat dalam 6 bulan ke depan hidup makin susah ya. Tolong Siap-siap kalian ya. berhemat, memberikan edukasi kayak di TVRI zaman dulu tuh. Ya. Siap-siap ya, jangan berhutang, pinjol apa, dikencengin, judi online, dibantai semua langsung. Ya, kita tahu ada sense of emergency-nya ada. Iya. Sekarang nggak ada tuh sense of emergency. Ada upaya preventif dari negara. Nggak ada kan? Iya. Yang ditunjukin di publik, nggak ada. Everything gonna be okay. Semua menterinya kan ngomong gitu. Iya. Jangan panik, semua aman, BBM aman. Mungkin di belakang layar ada plan. Tapi kita masyarakat perlu tahu, pemerintah, apa yang harus kami lakukan? Saya tidak mengkritisi pemerintah loh ini. Saya bicara bahwa sebaiknya kasih tahu aja kalau memang ada asteroid mau hantam bumi, kasih tahu gitu loh. Jangan everything gonna be okay, besok boom meledak. Masyarakatnya nggak siap. Nggak siap. Aduh. Pemirsa, ini memang luar biasa kupasan Prof. Gema ini. Saya lihat ini sebuah realita, fakta yang memang beliau ini bukan hanya sekedar pengamat, tapi pelaku. Iya, pelaku sih. Dan banyak hilir mudiknya di Amerika. Last minute terakhir, Prof. Gema, saya ingin Anda menyampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan di podcast ataupun di media lain, hanya di last minute ini tentang kondisi, harapan, dan kesiapan bangsa Indonesia. Last minute. Saya belum pernah menghimbau masyarakat secara resmi di podcast manapun untuk lebih rajin berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri, dan negara. Ketimbang menghujat, mencaci maki di sosial media. Apapun agamanya, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita itu yang berkuasa atas segalanya. Kalau hari ini Tuhan kita bilang, Indonesia tutup, ya tutup. Kalau hari ini bilang, Indonesia akan selamat, ya selamat. Sebagai negara yang beragama, marilah kita lebih banyak mendoakan bangsa ini, karena kita percaya kekuatan doa itu lebih besar daripada apapun, ketimbang
kita panik dan kita menghujat. Walaupun kita tahu ngaconya luar biasa yang dihujat ini. Tapi menghujat itu tidak memberikan dampak, nggak ada harapan. Di balik penghujatan nggak ada harapan. Tapi ketika kita sudah mulai berdoa, kita sholat yang benar, kita puasakan bahkan, mendoakan supaya ada jalan keluar, saya percaya itu ada solusi. Jadi kalau ditanya pesan saya nggak bisa apa-apa selain lipat tangan, berdoa, puasa. Keren. Pemirsa, memang Selat Hormuz itu sangat jauh dari Indonesia. Tapi dampaknya hari ini sampai ke urat nadi bangsa kita. Tidak mungkin sejarah ditulis di awal. Sejarah terus ditentukan di menit akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama saya Surpani Sulaiman. See you, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, keren. Thank you. Aduh.